apabila kita ingin lihat investasi, sesuatu investasi, jangan hanya keuntungan kita yang kita peroleh, tapi kita lihat risikonya bagi orang lain harusnya. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan literasi keuangannya yang kita tingkatkan, bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan diikuti. Halo Sobat Bisnis, balik lagi dengan Talks. Kali ini bicara soal finansial. Saya Dwi Setia Ariyanti, Content Manager di Bisnis Indonesia. Udah siap nih mau bahas soal investasi ilegal atau investasi bodong sama Pak Tongam ya Pak, Ketua Satgas Waspada Investasi. Halo Pak Tongam. Halo, apa kabar Pak? Baik, kabar baik. Iya Pak, gimana? Kita pengen bahas soal investasi ilegal nih Pak. Kalau misalnya dilihat trennya secara umum itu gimana sih Pak? Ya, mengenai investasi. Iya. Investasi ini tentu bisa dilihat dari berbagai perspektif tentunya. Yang pertama dari masyarakat kita yang ingin menginvestasikan uangnya dengan tujuan tentunya untuk mendapatkan keuntungan kan gitu. Jadi uang itu diharapkan bisa makin bertambah dengan menginvestasikan kepada tempat-tempat investasi tertentu. Di sisi lain juga kita lihat tempat-tempat tujuan investasi itu bisa beragam tentunya. Saat ini sangat beragam karena semua yang terkait dengan uang dikatakan investasi. Contohnya investasi kalau yang selama ini kita kenal di dalam bentuk tabungan, deposito, kemudian beli emas, beli properti. Saat ini sudah banyak sekali investasi juga di trading, kemudian juga di kegiatan-kegiatan digital lainnya yang memang trennya ya meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan teknologi digital saat ini, sehingga makin beragam. Dan masyarakat juga melihat investasi-investasi lain, contohnya ada penghimpunan dana dalam bentuk arisan online yang kita duga juga ilegal, itu juga dikatakan investasi. Jadi pemahaman masyarakat terhadap investasi sudah meluas. Tapi kenapa pada akhirnya masih ada kelompok masyarakat yang salah pilih nih Pak? Malah justru pilih instrumen investasi yang ilegal gitu. Ya, investasi ilegal ini sudah secara berlanjut kita berantas terus dari Satgas Waspada Investasi ya, melalui dua kegiatan utama. Yang pertama tindakan preventif, yang kedua adalah represif. Yang pertama, tindakan preventif, kita melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media, berbagai acara, termasuk mengikutsertakan tokoh agama, tokoh masyarakat, mengenai bagaimana cara menghindari investasi legal dan bagaimana ciri-ciri investasi legal. Kami sampaikan ciri-ciri investasi legal seperti contohnya selalu menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu cepat, cepat kaya, cepat dapat uang. Kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti skema piramida, mendapat bonus kalau semakin banyak peserta yang direkrut. Dan juga kadang-kadang mereka menyertakan tokoh-tokoh agama sebagai testimoni bahwa tokoh agama, tokoh masyarakat sudah ikut. Dan mereka mengklaim investasi tanpa risiko, itu cirinya. Kemudian kita lihat dari sisi represif yang dilakukan Satgas Waspada Investasi, kami menghentikan kegiatan sangat banyak ya saat ini, ribuan investasi legal dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 ada 98 investasi legal yang kita hentikan. Kemudian kami umumkan ke masyarakat, kami blokir situs web aplikasinya, kemudian kami sampaikan laporan informasi ke kepolisian supaya dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Ini yang kami lakukan di Satgas Waspada Investasi. Nah, pertanyaannya sudah diberantas, sudah diedukasi, kok masih marak? Betul Pak. Ya, kita lihat dari dua sisi tentunya. Sisi pertama dari pelakunya. Dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah orang lain membuat situs web aplikasi, menawarkan melalui SMS, melalui media sosial. Ini menjadi tantangan bagi kita tentunya. Yang kedua, banyak juga pelaku-pelaku ini berasal dari luar negeri. Menawarkan di sini dalam bentuk trading, contohnya lebih banyak ya. Ini menjebak masyarakat kita tentunya. Itu dari sisi pelaku. Dari sisi masyarakat, ini juga penting kita lihat. Kenapa kok masih ada investasi legal ini? Karena masyarakat kita itu memang masih perlu kita tingkatkan literasinya, edukasi ke mereka. Mereka belum mengenal dengan baik
mana investasi yang legal, mana investasi ilegal. Sehingga mereka pada saat mereka melihat satu link atau penawaran investasi dengan iming-iming imbal hasil tinggi, mereka terjebak di sana. Yang mereka harapkan adalah keuntungan, ternyata jadi kerugian. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Yang kedua juga, masyarakat kita ada juga memang sudah tahu itu bahwa itu adalah ilegal atau kegiatan untung-untungan seperti judi, tapi bisa juga mereka masih memanfaatkan itu. Karena apa? Karena mereka menganggap biasanya peserta yang datang pertama itu diuntungkan, sehingga mereka masuk pada peserta pertama di sana. Dan ini kami katakan adalah masyarakat-masyarakat yang memang harusnya menyadari bahwa mereka itu berperan sebagai edukator, jangan menjadi suatu contoh untuk diikuti oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat kita harus cerdas. Oke, kalau misalnya dari sisi itu kan dari sisi keuntungan ya yang menarik masyarakat ya Pak. Kalau dari sisi kerugiannya tuh cukup bisa jadi bahan perenungan nggak sih bagi masyarakat bahwa investasi ilegal ini harus dihindari gitu. Iya, berbagai kejadian-kejadian investasi legal yang sudah kita hentikan, ada berbagai macam ya, itu harus menjadi pengalaman berharga bagi masyarakat. Jadi kerugian masyarakat sangat banyak tentunya dari investasi legal ini. Kalau kita lihat data yang ada 10 tahun terakhir itu mencapai 117,4 triliun rupiah 117,4 triliun ya Pak. Kerugian masyarakat akibat investasi legal ini. Nah, ini harusnya menjadi pengalaman bagi masyarakat bahwa jangan cepat tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi. Nah, kami juga menyampaikan edukasi ke masyarakat mengenai investasi legal ini sangat simpel sebenarnya. Jadi kenali 2L. Artinya masyarakat apabila ada penawaran dengan iming-iming imbal hasil tinggi, cek 2L, legal dan logis. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada izin, jangan diikuti. Kemudian logis artinya rasionalitas imbal hasil. Rasionalitas imbal hasil contohnya kalau kita penawaran-penawaran money game ya, biasanya dengan imbal hasil yang tinggi, contohnya 1% per hari, berarti 30% per bulan, itu kegiatan yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Tidak mungkin mereka memberikan imbal hasil seperti itu. Kemudian juga ada perdagangan yang memberikan imbal hasil fix. Itu juga tidak masuk akal. Karena apa? Karena dalam perdagangan itu bisa saja naik harga dan turun harga, sehingga tidak ada suatu keuntungan yang fix. Jadi kalau ada contohnya yang menawarkan kita dengan investasi robot trading yang memberikan imbal hasil tetap, persentase profit sharing, ini kami kira adalah kegiatan menyesatkan. Kemudian juga perlu kita lihat dalam perdagangan contohnya, ada multi level marketing yang memang penjualan langsung, semakin banyak barang yang kita jual, semakin banyak bonus kita. Tetapi dalam investasi legal ini tidak seperti itu, tidak ada kegiatan barang yang dijual. Jadi nggak logisnya di situ. Semakin banyak kita rekrut orang, semakin banyak bonus kita. Jadi bukan semakin banyak barang yang dijual, tapi semakin banyak rekrut orang. Nah, ini skema piramida jadinya. Jadi masyarakat harus berpikir jernih bahwa lihat legalitasnya dan lihat rasionalitas imbal hasilnya. Oke, menarik nih Pak. Tadi Bapak udah sebut beberapa instrumen, ya bisa dibilang instrumen investasi yang ilegal ya Pak, atau praktik investasi yang ilegal. Kalau misalnya selama tren tadi kerugian investasi ilegal itu sebenarnya mekanisme yang mana yang paling merugikan tapi masih banyak menelan korban Pak? Iya, yang paling banyak merugikan itu adalah skema money game, Okay. di mana kita menempatkan satu jumlah uang tertentu kepada mereka dan mereka memberikan imbal hasil ke kita pada jangka waktu tertentu. Contohnya kita sampaikan mereka sejumlah uang dan mereka memberikan ke kita imbal hasil 1% per hari. Itu terjadi di Dream for Freedom, kemudian beberapa perdagangan kripto ilegal, itu terjadi. Nah, ini yang paling banyak. Jadi kerugian masyarakat kita karena ada iming-iming imbal hasil tinggi, semakin banyak kita masukkan uang kita, tentu semakin banyak keuntungan kita. Dan yang paling banyak merugikan masyarakat juga karena kami lihat ada keserakahan di sana ya. Pada saat contohnya kita masukkan uang di dalam satu kegiatan money game, kemudian contohnya 1% per hari, dia berikan hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10, dia berikan, padahal itu sampai 100 hari harusnya uang kita kan. Pada saat dia berikan sampai hari 10, dia menganggap
kita kan menganggap dia, wah ini benar-benar nih. Nah, kemudian kita top up lagi. Kemudian dikasih top up lagi. Dan kita merekrut orang lain sekitar kita. Dan biasanya yang direkrut itu adalah lingkungan sekitar kita. Nah, pada saat itulah mereka akan kabur tentunya. Pada saat uang kita sudah banyak, ya mereka tentu tidak akan menyanyiakan kesempatan itu untuk kabur dan berbagai alasan. Misalnya alasannya adalah kita sedang ganti sistem, kita sedang maintenance sistem, ada peralihan, bisnis, seperti itu. Jadi pada dasarnya yang sangat merugikan mereka adalah money game yang berkedok investasi. Oke. Itu termasuk yang binary option juga nggak sih, Pak? Iya, kalau binary option ini kan kegiatan-kegiatan yang memang kita diminta untuk menyetorkan sejumlah dana, kemudian kita menebak apakah satu komoditi atau aset itu naik harganya atau turun harganya pada suatu waktu tertentu. Nah, ini cenderung seperti judi. Karena apa? Karena ini bukan trading, tidak ada barang yang dijual belikan di sana, dan juga bukan merupakan sarana investasi. Jadi binary option ini hanya sekedar bagaimana kita menebak harga naik atau turun. Dan bahayanya di situ adalah tidak ada transparansi apakah tebakan kita itu benar-benar nyata seperti pasar yang sebenarnya. Jadi karena apa? Contohnya binomo ya, mereka punya sistem sendiri. Pada saat kita tebak harga naik, mereka bisa saja pada jangka waktu yang ditentukan turunkan harga untuk mengalahkan kita kan. Ada manipulasinya. Ada manipulasi di sana. Jadi masyarakat kita, kami mengharapkan tidak mengikuti binary option karena memang ilegal di Indonesia. Oke. Kalau dari sisi jenisnya Pak, itu kan tren akumulasi kerugian investasi ilegal. Kalau dari sisi praktiknya, instrumennya itu dalam jangka waktu yang sama itu meningkat juga atau sebenarnya itu model-modelnya sama-sama aja gitu Pak? Iya, memang kalau kita lihat jumlah investasi legal itu yang paling banyak itu di 2019 ya, sebelum pandemi. Kemudian 2020, 2021 turun. Tapi memang modus-modusnya itu berkembang modusnya. Kalau sekarang ini kelihatannya modusnya kebanyakan ke digital ya. Digital berupa robot trading, perdagangan kripto, kemudian tadi binary option yang memang secara pemasaran sangat mudah dengan teknologi informasi saat ini diterima oleh masyarakat, dan masyarakat kita rata-rata mempunyai Android yang bisa mengakses. Nah, masyarakat kita ini mudah mengakses dan sangat melihat peluang-peluang untuk mendapatkan uang dari situ sangat besar sehingga masuk di sana. Jadi semakin berkembang modus-modusnya. Penipuan-penipuan investasi legal berkembang dengan teknologi digital saat ini. Oke. Sayangnya perkembangan diversifikasi ya Pak, jadi bilang diversifikasi instrumen dan mekanismenya nggak dibarengi dengan tingkat kesadarannya juga ya Pak ya? Iya, oleh karena itu kita juga meminta masyarakat ya, di samping peningkatan literasi keuangan juga perlu peningkatan literasi digital. Artinya jangan semua informasi itu ditelan habis-habis gitu atau dimanfaatkan untuk kepentingan keinginan kita pribadi, padahal itu adalah sangat-sangat berbahaya tentunya. Nah, kita lihat juga saat ini masyarakat kita yang cenderung mengikuti investasi dengan teknologi digital yang mendapatkan uangnya itu nggak tahu dari mana. Contohnya ya, ada orang ingin berinvestasi di dalam kripto aset, bukan karena memang dia punya uang, tapi contohnya dia pinjam dari pinjaman online untuk masukkan ke sana dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan keuntungan yang besar di sana untuk membayar pinjamannya ini. Karena apa? Karena ada testimoni palsu ya, iming-iming atau flexing yang dilakukan oleh para pelaku ini. Seakan-akan kalau kita beli koin ini, beli token ini, kita akan mendapatkan mobil mewah, rumah mewah. Nah, ini yang perlu kita didik masyarakat kita. Jadi literasi digital penting, literasi keuangan penting, tapi perubahan mindset masyarakat kita itu juga penting, bahwa tidak semudah itu untuk jadi kaya gitu. Dan jangan juga melakukan investasi dari pinjaman tentunya. Untuk investasi seperti ini ya, kecuali untuk investasi rumah atau investasi properti itu bisa dari pinjaman. Tetapi untuk beli token, beli koin, menurut saya sih sangat tidak masuk akal kalau masyarakat minjam. Justru bahkan ada yang minjam dari pinjaman online untuk masuk ke situ. Jangan lakukan itu.
Oke. Ada temuan yang menarik nggak sih Pak? Maksudnya seiring dengan berjalannya waktu tadi kerugiannya kita udah tahu ya investasi ilegal. Terus dari sisi mekanisme dan instrumennya juga makin beragam. Saluran-saluran yang dipakai juga makin banyak, modusnya makin banyak. Temuan yang paling mungkin menurut Bapak paling aneh mungkin ya, kok bisa sih orang terjebak atau kok bisa sih sampai separah ini itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Iya, bisa kita lihat dari dua sisi ya. Temuan kita dari pelaku ini ya. Pelaku ini pada saat kita panggil, kita minta penjelasan apa perizinannya, kegiatan-kegiatan investasi legal ini dan bagaimana model bisnisnya. Mereka rata-rata mengatakan mereka nggak ngerti peraturan. Ini memang aneh sebenarnya. Jadi ada sesuatu hal yang kurang di sini. Pebisnis atau orang-orang yang menjalankan bisnis itu tidak mengetahui peraturan. Jadi alasan utama mereka, kami tidak tahu bahwa itu peraturannya dan kami tidak tahu bahwa itu harusnya ada izin. Ini memang menjadi sasaran juga edukasi kita kepada mereka ini atau kepada masyarakat ya, bahwa dalam berusaha, dalam berbisnis Indonesia harus berizin. Itu dari sisi pelaku. Dari sisi masyarakat kita juga memang yang aneh yang kita lihat juga adalah bagaimana kita mengorbankan rekan-rekan dekat kita, keluarga kita untuk masuk ke investasi-investasi tertentu. Nah, ini menjadi tidak masuk akal harusnya. Mengorbankan gimana Pak? Ya, beberapa orang merekomendasikan contohnya untuk masuk ke kegiatan-kegiatan yang ilegal, investasi money game contohnya yang memberikan 1% per hari dengan merekrut orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara, teman kantor, yang pada akhirnya akan menimbulkan keretakan pada hubungan sosial dengan mereka tentunya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bagi masyarakat bahwa apabila kita ingin lihat investasi, sesuatu investasi, jangan hanya keuntungan kita yang kita peroleh, tapi kita lihat risikonya bagi orang lain harusnya. Seperti itu. Jadi ada perubahan perilaku juga. Oke. Kalau terkait dengan kerugian investasi ilegal tadi, itu kan berdasarkan pelaporan ya Pak ya. Seberapa bisa diproyeksi nggak sih Pak? Maksudnya bisa terpetakan nggak sih apakah hal yang dilaporkan ini mencerminkan berapa persen yang belum terlaporkan itu? Ya, memang laporan investasi legal dari sisi angka ya, ini bisa kita lihat dari berbagai proses hukum yang ada di kepolisian. Karena pada dasarnya disitulah kita tahu, oh kerugiannya sebesar ini secara real. Tetapi memang benar, banyak juga investasi-investasi legal yang tidak dilaporkan oleh masyarakat dan tidak masuk proses hukum. Karena apa? Karena yang pertama ada rasa malu masyarakat kita melaporkan. Lah ini nanti dikira ini kok orang pinter kok ditipu gitu. Pinter-pinter kok ketipu gitu. Kemudian yang kedua juga ada rasa masyarakat itu mengatakan sedikit kok kerugiannya, nanti capek kalau dilaporkan. Ini juga menjadi masalah juga. Jadi masyarakat mau diminta untuk melaporkan apabila dirugikan oleh investasi legal sehingga kita mempunyai data yang lebih lengkap dari penawaran investasi legal ini. Itu dari sisi angka kerugian. Tapi dari sisi data jumlah investasi ilegal yang beredar di masyarakat itu bisa kita katakan sesuatu data yang mendekati akurat ya, karena setiap ada investasi legal yang berada di masyarakat, berdasarkan data yang kita peroleh dari berbagai sumber, kita langsung hentikan kegiatannya. Jadi jumlah investasi legal ini bisa kita ikuti terus, kita ikuti perkembangannya, yang dihentikan Satgas investasi, ya itulah yang berkembang di masyarakat. Oke. Kecenderungan masyarakat untuk melaporkan itu udah termasuk tinggi atau belum sih Pak? Maksudnya oke mereka rugi gitu, tapi apakah mereka punya keberanian untuk melapor gitu? Iya, saat ini sudah tinggi ya, karena bagaimanapun juga masyarakat kita tidak mau ditipu kan gitu kan. Kerugian-kerugian ini terutama di masyarakat kita yang kelas menengah ke bawah ya, yang sangat butuh uang. Nah, ini yang sangat banyak memang yang melaporkan ke kepolisian. Dan ini kami apresiasi ya masyarakat-masyarakat kita yang dirugikan ini melapor ke polisi, supaya ini juga menimbulkan efek jerah bagi pelakunya dan tidak membuat pelaku-pelaku lain melakukan kegiatan yang sama karena ada proses hukum tadi. Oke, menarik Pak. Tapi saya pengen tahu juga lebih detail karena tadi Bapak sebut soal kok bisa sih ketipu, misalnya pinter-pinter kok ketipu gitu. Pernah ada temuan soal itu nggak sih? Misalnya tadi Bapak udah bicara soal literasi ya.
ada nggak sih hubungannya gitu literasi, keputusan investasi gitu dan latar belakang pendidikan? Kira-kira itu ada nggak sih Pak hubungannya? Iya, sebenarnya hubungannya ada ya. Semakin terdidik masyarakat kita ya, semakin sempit ruang gerak investasi legal ini kepada mereka harusnya. Pendidikan secara bukan pendidikan formalnya ya, pendidikan mengenai keuangan, bagaimana berinvestasi. Kalau dikaitkan dengan pendidikan formal, memang banyak sekali yang berpendidikan juga tertipu investasi legal ini. Bahkan kalau kita lihat di kasus Dimas Kanjeng ya dulu, itu juga orang berpendidikan juga yang meyakini bahwa Dimas Kanjeng ini akan menjadi penyelamat ekonomi Indonesia karena bisa menggandakan uang dari belakangnya kan gitu. Itu orang berpendidikan. Dan beberapa korban-korban yang kita lihat juga yang mengadu ke kita adalah orang yang memang berpendidikan secara formal. Tetapi yang menjadi tujuan kita adalah bukan hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan literasi keuangannya yang kita tingkatkan, bahwa sesuatu yang tidak masuk akal itu jangan diikuti. Oke Pak, kalau misalnya boleh tahu nih Pak, mungkin banyak juga masyarakat yang belum tahu Satgas Waspada Investasi itu sebenarnya apa, terus tugasnya apa sih, dan bagaimana pelaporan itu bisa bekerja gitu. Iya. Jadi Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum koordinasi dari 12 kementerian lembaga, yang ketuanya OJK. Tugasnya ada dua tadi, melakukan tindakan preventif dan represif terhadap penawaran investasi legal, termasuk pinjol ilegal. Tindakan-tindakan yang kami lakukan adalah kami melakukan edukasi secara berlanjut ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, mendidik masyarakat agar terhindar dari investasi legal. Dari sisi preventif. Di sisi represif, kita melakukan penghentian kegiatan investasi legal, kita blokir, kita umumkan ke masyarakat, kemudian kita sampaikan laporan informasi kepada kepolisian agar dilakukan proses hukum tentunya kalau ada dugaan tindak pidana di sana. Nah, masyarakat yang mengetahui ada penawaran investasi legal, ciri-cirinya tadi selalu memberikan imbal hasil tinggi tanpa risiko, kemudian dengan memberikan bonus walaupun kegiatan usahanya tidak ada yang diperdagangkan, bisa laporkan ke kami melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id. Namun demikian, kalau masyarakat kita sudah dirugikan oleh investasi legal, kami mendorong untuk melaporkan juga ke kepolisian. Jangan ragu untuk lapor polisi supaya dilakukan proses hukum. Jadi ingat ya sobat bisnis, kalau misalnya berhadapan atau memiliki pengalaman terkait investasi ilegal, kalau misalnya belum dirugikan, bisa dilaporkan dulu ke Satgas Waspada Investasi. Kalau udah ada kerugiannya, bisa dilaporkan lebih lanjut ke kepolisian. Pihak kepolisian. Oke, menarik Pak. Kalau misalnya dari sisi caranya gimana sih Pak bisa memberantas, katakanlah memberantas ya Pak, si investasi instrumennya dan praktik-praktik investasi ilegal itu, cara-caranya yang selama ini udah dipakai dan kira-kira apalagi yang mau ditingkatkan setelah itu Pak? Ya, caranya adalah kita memang kalau ada informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber ya, kami juga di Satgas Waspada Investasi punya aplikasi namanya Awas yang meng-crawling data dari seluruh media, seluruh website terkait dengan penawaran-penawaran investasi legal ini. Kami juga mendapatkan data dari Kominfo karena ada cyber patrol harian kita terima. Kami juga mendapatkan data-data dari masyarakat, pengaduan masyarakat, dari media. Nah, atas dasar itu kita dari Satgas Waspada Investasi ini memanggil mereka untuk rapat Satgas Waspada Investasi. Memanggil mereka dan meminta penjelasan mengenai perizinannya dan bisnis modelnya. Kalau mereka melanggar atau tidak ada izinnya dan atau bisnis modelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita minta mereka menghentikan kegiatan itu. Hentikan kegiatannya, kemudian kami dari Satgas Waspada Investasi melakukan pemblokiran situs web aplikasi semua media sosialnya melalui Kominfo. Dengan demikian masyarakat tidak bisa akses dan dia juga tidak bisa jualan tentunya. Kemudian setelah itu kita umumkan ke masyarakat dan kita sampaikan laporan informasi kepada polisi tadi. Namun demikian memang masalahnya adalah pemblokiran ini kan bersifat tidak jangka panjang. Artinya kita blokir hari ini, nanti sore dia bisa ganti nama, besok bikin baru. Karena kemajuan digital teknologi saat ini ya memang memungkinkan untuk itu mereka. Nah, yang menjadi perhatian kita di situ sebenarnya. Jadi kita blokir pun masyarakat tekan, loh kok muncul lagi. Nah, iya benar, karena memang kita tidak
eh, sangat sulit bagi kita untuk mendeteksi secara dini bagaimana dia membuat aplikasi dan media sosial itu. Yang paling utama juga di situ adalah peran serta masyarakat tentunya. Peran serta masyarakat agar tidak ikut di dalam kegiatan itu. Karena apa? Penawaran-penawaran ini masih marak karena masih ada pasarnya. Masih ada masyarakat kita yang mau tercantol di sana, menerima di sana. Oleh karena itu, kalau kita pengaruhi masyarakat ini secara masif tentunya, sehingga tidak ada yang masuk ke salah satu penawaran investasi legal ini memang menjadi kunci sukses kita untuk pemberantasan investasi legal ini. Jadi, kalau tidak ada akses ke sana, ya memang mereka juga akan tutup sendiri tentunya. Oke. Tapi kalau misalnya selain pemblokiran, misalnya dari tracing ini Pak, penelusuran rekening-rekening, maksudnya kalau misalnya praktik investasi legal kan pasti ada transaksi ya, ada pengiriman uang gitu kan. Itu bisa terlacak juga nggak sih Pak sebenarnya? Iya, jadi Satgas Waspada Investasi ini kan bukan penegak hukum, bukan. Dia merupakan forum koordinasi, sehingga tracing transfer dana atau aset-aset ini akan diperdalam di dalam penyidikan tentunya. Di kepolisian. Baru pasti penyidikan. Iya, di proses hukum di situ. Oke. Terakhir nih Pak, ini kan sekarang juga makin banyak ya minat investasi masyarakat itu makin tinggi ya Pak, apalagi kan selama pandemi masih banyak dana-dana yang nganggur ya, kalau misalnya kita lihat data di LPS di Bank Indonesia juga bilang demikian. Kira-kira apalagi sih Pak yang jadi perhatian Satgas Waspada Investasi di tahun ini? Apakah ada perhatian khusus pada instrumen tertentu kah gitu? Mungkin bisa diceritakan Pak. Iya, memang kita tidak mengetahui modus-modus yang akan berkembang ke depannya, tetapi kita melihat prediksi bahwa teknologi digital ini akan dimanfaatkan semakin luas oleh para penipu-penipu ini, baik dengan produk-produk baru atau produk lama yang dimodifikasi, yang memudahkan masyarakat kita untuk berinvestasi di dalam investasi legal ini, terutama juga di dalam perdagangan, contohnya aset kripto ya, yang sangat banyak ini, NFT, kemudian robot trading ini mungkin akan dimodifikasi mereka ini juga untuk menciptakan suatu produk baru yang seakan-akan ini adalah yang legal tapi ilegal gitu. Jadi kita perlu mewaspadai ya bahwa kegiatan-kegiatan ini akan berkembang, tetapi kewaspadaan kita tadi kepada masyarakat ya, sebelum investasi cek 2L itu aja sebenarnya. Jadi bagaimanapun modusnya, bagaimanapun mereka melakukan penawaran, jangan ragu, cek legalitasnya dan cek rasionalitas imbalasinya, logisnya. Oke. Soal bisnis, jadi diingat ya nih pesan dari Pak Tongam, cek legalitas dan logikanya ya, sesuai logika atau enggak gitu. Mungkin kita bisa jadi pakai acuan investasi instrumen investasi yang udah legal ya Pak, misalnya deposito atau saham gitu, atau emas gitu, yang bisa jadi tolak ukur bahwa nih investasinya masuk akal nggak ya gitu. Contohnya ya, pinjol ilegal itu ya banyak yang ditawarkan melalui SMS. Oleh karena itu, semua penawaran pinjol melalui SMS jangan diakses, ya itu.